Dari bulan Januari sampai bulan Mei, TGOPP full gajinya. Sedangkan ASN kita sudah dipotong sejak bulan April. Pak Gubernur Pak Anies mengubah RTH jadi lahan komersil. Itu kurang terblow up tuh. Jadi mungkin ada pengusaha besar itu. Saya sebenarnya ada satu temuan 2 minggu yang lalu, tapi belum saya buka sampai sekarang. Itu ada suatu alat ya yang dibeli, dan saya menemukan alat itu dibeli juga di Singapura dan markupnya 2 kali lipat. Halo penonton Cokro TV semua, hari ini kita akan saya bersama Eko Kuntadi dari Cokro TV akan bertemu dan berwawancara dengan salah seorang anak muda yang menurut kami istimewa untuk dikedepankan, diangkat untuk dalam siaran kami, seorang anggota DPRD DKI termuda, ya, dari partai yang juga sangat muda, Partai Solidaritas Indonesia. Nama anak muda ini adalah William Aditya Sarana. Mungkin Anda sering dengar juga ya nama ini, terutama karena anak muda ini, atau kita panggil saya William, yang pada bulan ini baru berusia 24 tahun, jadi mewakili sebuah generasi yang sangat progresif ini. Yang terakhir kita dengar adalah ketika dia lagi-lagi mempertanyakan kebijakan Pak Anies Baswedan dalam hal alokasi anggaran untuk membantu penanganan COVID. Yang terakhir itu William, begitu biasa dia dipanggil, itu menyatakan bahwa seharusnya untuk penanganan COVID itu tidak perlulah sampai tunjangan dinasnya ASN itu dipotong karena ada anggaran-anggaran lain yang bisa diselamatkan. Misal saya tentang RTH ya, RTH betul. RTH dan seterusnya. Tapi ini hanya yang terakhir ya, yang terbaru, karena sebelumnya sejak tahun lalu, seperti sejak dia diangkat sebagai anggota DPRD bersama 4 kawan lainnya dari PSI, William ini seperti tancap gas, ya. Terus-menerus kita mendengar nama beliau, misalnya saja ketika dia mempertanyakan soal anggaran AIBON yang 82 miliar, kemudian dia bahkan ditegur oleh Badan Kehormatan, dia mengangkat lagi soal TOA, dia bahkan menggugat kebijakan pemerintah DKI soal PKL ya, kaki lima, dan menang di Mahkamah Agung. Untuk pertama kalinya ya kita dengar ada anggota DPRD menggugat kebijakan gubernurnya di Mahkamah Agung. Tapi untuk itu juga beliau atau William ini, nggak enak beliau kali dia ya, William ini mengalami banyak persoalan, antaranya dituduh sebagai si pansos lah, panjat sosial, karena dia sering angkat isu ini bukan di ruang-ruang DPRD, tapi di ruang publik, yaitu di medsos ya, William. Nah itu yang kita ingin bicarakan, karena menurut kami memang kita perlu ya, rakyat punya wakil rakyat yang barangkali terbuka dan straightforward seperti William. Itu pengantar saya yang agak panjang kali ini ya, untuk memperkenalkan William. Nah, sekarang kita mulai aja barangkali ya ngobrolnya, saya Eko akan saling tektokan aja. Tapi kira-kira barangkali dimulai dari sesuatu yang barangkali belum tentu juga dipahami oleh banyak orang. Kritik Anda terakhir, ketika Anda mengatakan seharusnya anggaran buat COVID itu tidak harus datang dari dipotong dari tunjangannya ASN. Itu kira-kira duduk perkaranya bagaimana, William? Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di Seruput Kopi ini. Saya tiap hari selalu mantengin nih channelnya Cokro TV, bagus-bagus sekali videonya. Iya, jadi pertama soal tadi anggaran COVID-19 kita. Jadi kalau jejak digital dari Pak Anies mengatakan bahwa beliau akan menganggarkan sebesar 5 triliun. Tetapi berdasarkan apa yang disampaikan ke DPRD melalui instruksi Sekda yang diberikan kepada anggota-anggota DPRD, ternyata Pak Anies itu hanya menganggarkan sebesar 2 triliun lebih lah, sama hampir 3T untuk anggaran COVID-19. Jadi belum sampai 5 triliun. Mungkin instrumen hukumnya belum keluar sampai sekarang. Nah, tentunya kita sekarang butuh uang tentunya untuk menganggarkan sebesar 3 triliun tersebut dari pos-pos anggaran
yang harusnya dibelanjakan untuk sesuatu yang lain. Nah, salah satu keputusan yang dibuat oleh Pak Gubernur adalah memotong TKD ASN sebesar 50%. Nah, saya sayangkan karena harusnya ada proyek-proyek yang jauh lebih penting yang bisa dipotong karena proyek-proyek ini bisa ditunda lah untuk tahun depan atau mungkin nggak perlu dibelanjakan sama sekali. Misalnya yang paling top itu soal komitmen fee Formula E yang sebesar 560 miliar. Kalau kita memotong TKD ASN, itu kita mendapatkan anggaran sebesar 476 miliar. Kalau kita potong komitmen fee Formula E, kita bisa dapat 560 miliar. Jadi jauh lebih besar yang bisa kita dapatkan dari pemotongan komitmen fee Formula E. Apalagi Formula E ini kan tidak mungkin dilaksanakan tahun ini. Nggak bisa dilaksanakan tahun ini saja pun, beliau akhirnya memutuskan untuk membayar untuk tahun 2021 juga. Gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi nah, sudah dibayar. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Bulan Februari. Jadi kan beliau sadar COVID masuk bulan Januari, Februarinya malah membayar komitmen fee Formula E. Nah, selain dari Formula E, saya juga mengusulkan untuk memotong anggaran RTH sebesar 1,2 triliun dan anggaran trotoar sebesar 1,2 T. Nah, ini anggaran yang RTH itu ruang terbuka hijau. Yang misalnya adalah apa itu? Misalnya RTH makam, RTH taman, RTH hutan, itu kan anggarannya besar sekali karena ada proses pembelian tanah di situ. Jadi bisa triliunan rupiah. Nah, menurut saya ini dulu nih yang harusnya dipotong. Proyek-proyek pembelian RTH, pembelian tanah, terus juga tadi soal trotoar. Jangan kita terlebih dahulu malah mengorbankan ASN kita, karena saya mendapatkan banyak sekali aduan dari ASN kita, bahwa apalagi yang bertugas di lapangan, kasihan sekali rasanya mendengar mereka yang sehari-hari bertugas di lapangan, tapi TKD-nya dipotong sebesar 50%. Itu yang paling terkena siapa? ASN yang mana tuh? ASN-nya yang terkena itu hampir seluruhnya sih, yang terkena pemotongan dari TKD 50% ini. Tapi memang ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah petugas medis. Ya, petugas medis memang dikecualikan. Tapi kan tentunya masih banyak ASN-ASN yang sifatnya bertugas di lapangan, misalnya lurah, terus Satpol PP, Damkar, yang sifatnya mereka bekerjanya lapangan juga. Nah, ini yang harusnya tidak dipotong juga kalau menurut saya. Tapi seharusnya kalau kita mau potong TKD itu harus TKD ASN itu di tahap yang terakhir lah, setelah kita proyek-proyek yang tidak penting itu dipotong. Dalam dugaan Anda nih, William, karena apa yang Anda sampaikan kan adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Nggak perlu seorang intelektual lah untuk bisa memahami argumen Anda. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa gubernur justru memotong ASN? Bukan memotong misalnya tadi, dana untuk makam, dana untuk trotoar. Kenapa? Kenapa justru terbalik prioritasnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau saya boleh belak-belakan, mungkin saja ada titipan-titipan, bisa saja dari oknum-oknum yang ada di pemerintahan, baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. Seperti yang kita tahu, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali proyek-proyek ini menjadi titipan-titipan dari oknum mungkin di DPR-nya sendiri ataupun di eksekutif. Dan kita kan tahu bahwa setiap kelompok itu mainannya ada beda-beda. Ada yang main tanah mungkin, ada yang main peralatan ini, ada yang main ABCD. Nah, ini yang coba kita ingin perjuangkan lah agar ditunda terlebih dahulu. Ya, jadi gini, ini memang yang barusan itu kan memang spekulasi ya.
Tapi yang Betul. penting adalah bahwa faktanya dananya memang alokasinya seperti itu. Nah, jawaban dari Anda kan sudah mengangkat ini di DPRD dong? Sudah secara resmi ini dipersoalkan di rapat misalnya? Iya, kami. Nah, ini yang saya sekaligus ingin menjawab kepada masyarakat yang selalu bertanya, kenapa PSI selalu berkuar di sosmed gitu ya. Nah, Ya. sebenarnya apa yang kami sampaikan di sosial media sebenarnya sudah disampaikan juga di ruang rapat. Misalnya soal RTH tadi, lalu soal TKD ASN, kami sudah sampaikan di ruang rapat. Kami juga sampaikan di grup WA kalau kita nggak ada rapat karena sulit ya. Di situ ada SKPD, ada anggota dewannya. Kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan di sosial media. Tapi kenapa kami disampaikan juga di sosial media? Karena menurut saya penting agar masyarakat tahu apa yang kami kerjakan. Terus, apalagi sosial media ini kan alat yang paling murah yang kita bisa gunakan untuk membuat semua orang tahu apa yang dikerjakan oleh wakil rakyatnya. Jadi menurut saya pentinglah untuk kita memberitahu di sosial media sekaligus di DPRD itu sendiri. Nah, reaksi dari baik gubernur maupun sesama anggota DPRD sendiri terhadap usulan Anda apa? Ya biasanya kan jawabannya ya diplomatis ya. Nanti akan kami potong, ya akan kami perjuangkan. Kas daerah kami tidak cukup dan lain sebagainya. Nah ini yang sehari-hari kita dapat jawabannya ya. Apalagi kami juga sering bersurat kepada eksekutif dan terkadang begini juga, kenapa kami menyatakan itu di sosmed dan kami membuat rilis di media agar juga ada tekanan dari publik. Kadang-kadang eksekutif itu baru takut gitu ya kalau misalnya ada tekanan publik yang besar, yang rame di media sosial atau rame di media massa, baru kebijakan-kebijakannya itu dieksekusi gitu. Nah ini memang sangat buruk kalau menurut saya kalau seperti ini terus, karena seharusnya kalau melalui forum-forum kedewanan saya sudah cukup, lebih baik lagi sebenarnya. Bro, tapi kemarin aku pengen tanya. Kemarin kan anggaran tuh ASN dipotong dan kabarnya anggaran tunjangan buat TGUPP nggak dipotong. Itu betul. Benar, bro? Betul. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei TGUPP full gajinya. Sedangkan ASN kita sudah dipotong sejak bulan April. Jadi gaji full dan THR-nya juga full. THR-nya juga full? THR-nya juga full, iya. Jadi ada sekitar, kalau sebulan itu menghabiskan 1,37 miliar untuk TGUPP, untuk gaji. Kalau gubernur sendiri masih full. Ada dipotong nggak? Kalau gubernur sendiri, ini menarik. Sebenarnya sampai sekarang saya belum dapat kabar dipotong ya gajinya. Tapi kan yang besar gubernur itu kan bukan gaji sebenarnya, tapi tunjangan operasional yang itu bisa mencapai 2 miliar kan per bulan. Itu lebih besar daripada gaji gubernur. Nah itu dalam kan ada penganggaran buat tunjangan gubernur, itu ada potongan khusus buat dialihkan ke anggaran COVID atau sampai saat ini belum ada? Sampai saat ini belum ada sih, belum ada. Eko pura-pura bertanya. Udah tahu jawabannya. Tapi mengingat ngomong gaji ini, saya jadi ingat satu berita juga nih. Katanya Anda ini dipotong gajinya, bukan dipotong, dihibahkan ya? Oke, jadi kalau gaji anggota DPRD memang sampai saat ini belum dipotong. Yang dipotong itu sekarang kegiatan-kegiatan anggota dewan. Misalnya kunker, terus sosperda, reses, itu semuanya direncanakan untuk dialihkan sebesar 256 miliar itu untuk penanganan COVID-19. Nah, tapi kita sudah sama-sama tahu lah bahwa anggota DPRD ini kita sekarang sedang keluar banyak. Apalagi masyarakat sekarang kan banyak yang kesulitan.
bahkan kita sendiri sampai menghabiskan gaji mungkin lebih dari 50% untuk membantu masyarakat. Ya ini bagian dari kita kasihan lah melihat masyarakat banyak yang kesulitan, dan sembako dari Pemprov kan yang tahap awal itu kan sangat acak-acakan. Terpaksa kita juga harus bisa membantu masyarakat, baik itu sembako ataupun bantuan-bantuan lainnya sih. Sorry William, ketika Anda mengatakan Ya. kita membantu, kita tuh siapa? Oh, ya, ya tentunya saya dan teman-teman fraksi PSI dan ya, Ini harus jelas soalnya. Jangan-jangan nanti orang menganggap bahwa semua anggota DPRD itu segenerous ini ya. Saya berharap semuanya membantu lah di bawah. Tapi benar yang sebetulnya juga saya dengar PSI-nya sendiri menetapkan bahwa gaji anggota DPRD dari PSI itu dihibahkan ya. Betul. Jadi dari DPP memerintahkan kepada anggota-anggota DPRD-nya untuk mengeluarkan gajinya untuk melakukan bantuan sosial ke masyarakat. Dan ya kita tahulah bantuan kita nggak bisa sebesar partai-partai lain tentunya ya, karena kita masih partai kecil, anggota dewan kami juga sedikit. Jadi kunker itu kan sebulan 4 kali. Biasanya kalau anggota dewan kan full tuh, kunker. Empat-empatnya. Kalau kita kan boleh cuma 2 kali, dan kunker luar negeri kita nggak boleh lah sebenarnya gitu. Dan kita berkomitmen juga sih untuk kunker luar negeri, nggak pernah kita jangan sampai mau lah kunker luar negeri karena benar-benar menghabiskan anggaran. Saya mau tanya, ini rakyat ini pasti nggak ngerti ya. Saya duga kok ya. Ini kenapa kunker tuh, kenapa Anda menolak luar negeri, orang lain 4 kali, Anda 2 kali? Saya sih kurang lebih kayaknya sih ngerti. Tapi Anda harus sampaikan nih kepada publik. Apa tuh maksudnya? Iya, jadi anggaran kunker luar negeri kita itu cukup besar. Kunker luar negeri kita itu setahun bisa 3 kali lah. Setahun 3 kali ke luar negeri. Dan William, bisa nggak diceritain sebetulnya dana kunker itu apa sih? Dan kenapa Anda memutuskan untuk tidak mengambilnya? Ini kan bukankah itu kewajiban gitu? Itu kewajiban nggak sih kunker itu? Kunker itu dibagi 2. Jadi ada kunker dalam negeri dan kunker luar negeri. Untuk kunker dalam negeri itu biasanya sebanyak 4 kali. Jadi ada kunker komisi, ada kunker fraksi, ada kunker gabungan fraksi. Jadi mereka seminggu sekali lah, hampir seminggu sekali, berarti keluar kota gitu ya. Untuk berapa hari? Dari hari Kamis sampai Sabtu. 3 hari ya? Jadi Senin sampai Rabu aja di kantor. Ya kan, kalau 4 kali empat-empatnya diambil, itu artinya di kantor cuma Senin sampai Rabu tiap minggu ya? Iya. Oke. Gitu ya. Dan kami memutuskan untuk tidak kunker 4 kali full gitu. Kami potonglah dua kunker itu. Kami untuk memastikan kunker ini benar-benar tepat sasaran lah. Artinya kunkernya ini ya sebisa mungkin kami mengikuti kunker-kunker yang memang dibutuhkan gitu. Jangan sampai kunker ini hanya menjadi ajang untuk cari uang tambahan. Kalau kami sih melihatnya begitu. Oh, karena setiap kali kunker dapat uang tambahan. Uang tambahan. Bisa besar lah, lumayan besar. Berapa ya? Lumayan besar. Kalau besar itu berapa? Jadi kalau ke luar negeri puluhan juta katanya. Kalau ke dalam negeri? Kalau ke dalam negeri kira-kira lah ya. Kalau kita hajar full gitu, ya bisa setengah gaji itu. Ya puluhan juga dong. Puluhan juta juga dong ya? Puluhan juta. Iya. Oke. Per bulan. Per bulan. Oke. Nah, itu tadi kunker dalam negeri. Nanti dulu. Terus, Anda yang dalam negeri ini yang Anda pilih yang mana? Kira-kira bayangannya kalau kunker semacam ini Anda oke. Kalau kunker yang Anda anggap nggak usah itu yang mana? Kunker yang nggak usah.
Kunker yang jadi memang kami sebisa mungkin kunker fraksi itu kan ditentukan oleh fraksi sendiri, oleh PSI sendiri kan. Jadi kami ngatur agenda sendiri, ngatur jadwal sendiri. Di situ kami sebisa mungkin mempadatkan kegiatan kami untuk benar-benar belajar gitu ya. Misalnya kami waktu itu ke Sulawesi belajar dengan gubernur soal banjir segala macam. Efektif lah kunkernya, jangan jadi kunker yang tidak efektif gitu. Selama ini kan banyak lah, kita tahu lah, nggak hanya di DPRD, mungkin di DPR RI juga begitu mungkin. Kunker banyak yang tidak efektif. Mengada-ada gitu tadi. Ya ujungnya saya takutkan hanya untuk mencari uang gitu. Ya itu aja ya. Tujuannya untuk belajar ke daerah lain itu tidak tercapai. Jadi kalau menurut saya harus ada perbaikan yang maksimal lah untuk kunker-kunker kita ini di legislatif. Oke, itu keputusan PSI ya? Keputusan PSI Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi untuk PSI Jakarta kami memutuskan untuk itu. Untuk PSI lain saya belum nggak tahu sih kebijakannya seperti apa. Tapi kalau ke luar negeri Anda sama sekali memutuskan, PSI Jakarta memutuskan sama sekali tidak? Jadi untuk DPP mengeluarkan bahwa kunker luar negeri ini harus melalui izin DPP, begitu bunyinya. Tapi saya pribadi memutuskan untuk tidak akan pernah melakukan kunker luar negeri, karena saya tahulah menurut saya tidak urgent, dan menurut saya kalau kita mau belajar dari luar negeri kan sekarang semuanya ada di internet. Kalaupun kita butuh narasumber langsung, kita kan bisa datang ke kedutaan besarnya, belajar di situ. Jadi lebih efektif lah menurut saya. Harus ada evaluasi lah kalau menurut saya. Kunker boleh, tapi harus ada evaluasi dan dimaksimalkan kunkernya itu loh. Benar-benar belajar, benar-benar mereka mempelajari. Misalnya kita membuat perda tentang sampah. Ya udah kita benar-benar belajar ke daerah yang memang perda pengelolaan sampahnya bagus, dan kita belajar benar-benar 3 hari itu full gitu. Biar nantinya kita pulang ke Jakarta membawa sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Saya mau tahu itu kunker tuh 4 kali dalam sebulan. Itu ada dalam, katakanlah memang sudah harus 4 kali, atau memang tergantung perencanaan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau memang harus 4 kali? Dianggarkan, pagu anggarannya memang sebulan 4 kali. Oh, pagu anggaran. Jadi sampai saat pagu ini anggaran sudah 4 kali. Kegiatan mengikuti pagu anggaran, bukan pagu anggaran mengikuti kegiatan ya? Jadi memang misalnya kita tahun depan mau menganggarkan untuk tahun 2021. Ya udah, nanti dihitung nih anggarannya, kita maksimalin kunkernya 4 kali. Ya udah, nanti kalau misalnya kunkernya hanya 2 kali, 3 kali, nanti serapan anggarannya rendah, nanti dianggapnya seperti itu. Oh, itu dibalikin. Gitu. Uangnya dibalikin. Kalau misalnya kunker tidak dilaksanakan, ya uangnya tidak terserap gitu, masih di kas daerah. Ya, jadi artinya bukan ke Anda kan uangnya, bukan ke PSI, tapi uangnya dikembalikan ke kas daerah. Ya, tetap di kas daerah. Dan dianggap bahwa ternyata tahun ini ada sekian miliar yang tidak terpakai. Iya, ada sekian miliar yang tidak terpakai. Begitupun reses. Nah, reses yang dilakukan oleh PSI, waktu itu kami ada sekitar, reses kan setahun 3 kali. Dan itu anggarannya cukup besar sekali reses. Sebesar berapa ya, kalau nggak salah, hampir 300 kalau nggak salah, saya nggak salah ya, satu kali reses itu. 300 per satu kali. Per satu kali reses. Per orang atau per fraksi? Per orang 300 juta reses? Iya, setahun 3 kali. Jadi 3 kali 3. Oke. Nah, ini reses. Jadi satu reses itu kan 16 kali. Jadi satu gelombang 16 kali. Nah, ini yang kami jaga ketat juga di PSI. Gimana caranya untuk menjaga ketat? Pertama, kami membuat
si anggota dewan tidak memegang uang reses. Yang memegang uang reses adalah si pengurus. Jadi si anggota dewan tidak memegang langsung. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada sisa dari uang reses itu, kami kembalikan ke kas negara. Reses tuh bukannya istirahat ya? Will? Reses itu sebenarnya definisinya kegiatan anggota dewan di luar sidang lah, gitu. Jadi dia memang datang ke dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi. Kira-kira itu berapa gitu. Kali setahun tadi? 3 kali ya? Setahun 3 kali. Jadi Anda kembali ke Jakarta kan? Ya, jadi saya kembali ke dapil saya di Dapil 9 di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Untuk melakukan reses. Will, jadi anggota DPRD fraksi PSI nggak enak juga ya? Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau dilihat dari segi pendapatan yang nggak enak. Gitu. Maksudnya dengan enak dalam arti ya pasti nggak sebanyak anggota dewan lain lah kalau bisa dibilang gitu ya. Karena memang kita dibatasi resesnya, kita dibatasi kunkernya dan lain-lain. Tapi kan kita tidak ada potongan gaji kan. Kalau partai lain kan ada potongan gaji. Potongan gaji dipotong di atas, dipotong di bawah. Ya, dari partai. Per bulan. Potong kan? Di atas, dipotong di bawah tuh artinya apa? Potong di atas maksudnya ya dipotong di DPP, dipotong DPC-nya di bawah gitu. DPC, DPD-nya di bawah dipotong juga kan. Anda enggak? Kalau saya enggak PSI enggak ya? Kalau PSI enggak. Tapi ya kesukarelaan kita, ya mau nggak mau kan kita kalau ngelihat DPC kita di bawah kan tidak digaji kan, semuanya nggak digaji bulanan ya kita juga kasihan ya kita bantulah. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan kedewanan, belusukan atau reses, ya kita ambil dari kocek sendiri gitu. Tapi tadi Anda bilang reses tuh dikasihnya ke partai. Iya, dikelola partai, dikelola partai. Iya. Dan itu dari dana itu juga untuk membiayai partai kan? Jadi sebenarnya kan dana reses itu kan sudah dianggarkan dan sudah dipatok-patoki kan. Misalnya makanan sekian, tenda sekian, bangku sekian. Nah, yang terjadi ya pengurus ini harus sebisa mungkin kita kontrol juga. Jangan sampai nantinya ada terjadi markup juga di pengurus. Gitu. Artinya dia jadi calo misalnya ada penjual tenda. Ada, ya misalnya tenda sekian di markup untuk keuntungan bagi-bagi. Kalau saya sih menyarankan untuk kepengurusan buat misalnya makanan nih, ya udah kita buat makanan yang memang pengurus yang masak pengurus, nanti kita bayarkan dan itu kan masih legal lah kalau menurut saya. Ya. Asalkan kualitas makanannya bagus. Tapi kembali ke pertanyaan Eko, itu anggota PSI nggak ada yang komplain tuh? Dia ngelihat teman-temannya di DPRD kaya raya dari uang kunker, dia nggak dapat. Sebenarnya gini kalau saya mau bilang, kita kan pengeluaran kampanye kan tidak sebesar partai lain, gitu ya. Kami dari PSI tidak pernah dipotong uang mahar, kami tidak pernah jual beli nomor urut, kami tidak pernah diminta uang saksi. Jadi biaya kampanye kami nggak ada yang mencapai 1 miliar. Saya sendiri cuma sampai 500-600 juta. Kalau saya boleh buka-bukaan. Karena saya tidak pernah bagi-bagi sembako, nggak pernah bagi-bagi amplop, tidak ada uang saksi. Memang harusnya uang saksi sih penting juga, tapi pada waktu itu kan mahal sekali uang saksi. Dan sulit sekali memobilisir saksi yang sebegitu banyak. Di TPS saya saja ada 3.000 TPS. Satu saksi bisa 500 sampai 800.000 kan. Itu dikali 3.000 sudah berapa miliar gitu. Miliaran rupiah. Jadi dari kos kampanye kita yang sangat murah, kalau menurut saya kita harus bersyukur lah gitu. Bersyukur kita bisa dapat gaji full, tunjangan full, sudah bersyukur lah gitu. Walaupun ya nggak sebesar yang lain gitu.
Anda dinyinyirin nggak sih dari fraksi-fraksi lain? Ya pasti ada dinamika itulah, karena Ini kan William kami udah jadi politisi kok. Kalimatnya dinamika itu. Pasti ada dinamika itu katanya. ya pasti ada dinamika itulah, maksudnya ya kami kan melakukan sesuatu yang beda banget kan. Waktu itu pas kita mengembalikan uang reses kita, sekretariat dewan kaget gitu. Wah, ini pertama kali nih partai politik balikin uang reses gitu. Dan Wow. Anggota-anggota dewan yang lain ya kaget juga gitu ya. Ya, ya pasti ada lah kayak gitu-gitu, pasti Tapi, ada, dan itu udah makanan sehari-hari lah. Dengan iya, perilaku kayak itu kan orang jadi anggota dewan yang lain kan dalam tanda kutip merasa terganggu kan karena Pasti. kantongnya dibeberin ke publik gitu loh. Terus beresiko nggak? Saya dengar bahkan katanya kritik-kritik Anda di dewan itu malah mengundang sesama anggota dewan malah mempersekusi Anda gitu. Sampai kayak gitu. Ini kita kalau kilas balik ya soal Lem Aibon itu. Ketika saya membuka kasus Lem Aibon itu banyak tekanan lah. Mulai dari yang ditahui media kan pada waktu itu saya ditegur, hampir satu DPRD itu saya merasa saya dibenci tuh. Saya ada auranya itu saya berasa banget. Jadi kalau memang lewat satu dicuekin gitu kali ya. Ya, tapi sekarang sih udah baik-baikan sih, udah lumayan lah, udah akrab lagi lah. Apa namanya? Di telepon elit ya, kalau saya sebut namanya pasti semua orang tahu lah. Untuk jangan terlalu berisik segala macam. Sorry, elit mana? Elit, sorry, nggak usah nama, tapi elit partai lain, elit DPR, elit. Ya, elit politik lah. Elit politik, oke. Okay. Elit politik, ya kayak gitulah. Lalu Anda ditegur, jangan sampai begitu, dibilang. Ya, jangan berisik lah ya, gitu kan. Jangan berisik. Jangan berisik. Tapi saya belum sampai fisik sih, nggak sampai fisik, maki-maki aja paling. Terus yang pernah saya alami juga sosial media doxing. Identitas keluarga dibuka itu saya mengalami juga di media sosial. Tapi dipersekusi, katakanlah diancam. Tapi persekusi, diancam. Kayaknya udah waktu itu pernah ada yang nge-tweet ya, kalau nggak salah, salah satu anggota dewan kami, dalam tanda kutip semacam dipersekusi lah, gitu ya. Tapi nggak sampai digebuk sih, nggak sampai digebuk, hampir digebuk. Sorry, ini barangkali pertanyaan yang harus saya tanya. Being ya, sebagai seorang Tionghoa Kristen, itu ada nggak sesuatu yang menyangkut itu? Kalau soal itu sih, saya nggak pernah mendapatkan dari faktor itu ya, dari sesama rekan gitu, dari ancaman-ancaman nggak pernah membawa soal ras, soal agama, nggak pernah sih. Soal gaya-gaya kita aja. Kalau sosial media doxing, ya keluarga kita dibuka di media sosial. Di siapa namanya gitu kan, kerjanya apa. Nah itu nggak, ya itu kan sosial media doxing itu kan apa namanya, cara mereka untuk silence whistleblower kan, banyak kan begitu. Untung Anda nggak punya selingkuhan ya. Untung masih muda gitu ya, masih hidupnya belum masih ada bersih lah ya. Dosanya belum banyak gitu. Will, kan Anda kan kritis bukan cuma soal Aibon kan, bahkan sampai tadi itu Anda bilang untuk memotong anggaran RTH, memotong anggaran trotoar. Itu kan pasti ada kepentingan juga anggota dewan yang lain. Itu gimana? Teriakan Anda itu kan berpengaruh terhadap kepentingan mereka. Apa reaksi mereka terhadap Anda? Bahkan soal Formula E ya kok ya. Kita juga dengar bahwa ada banyak pihak yang sebetulnya punya kepentingan di Formula E, terganggu. Ya kalau kita sih gini loh, yang menariknya begini. Kan yang pasti kan mereka punya mainannya masing-masing kan. Oknum-oknum ini punya mainannya masing-masing.
kadang-kadang ya kelompok A tuh bisa seneng sama kita kalau kita gangguin mainannya lawan gitu. Kadang-kadang ada yang kasih peluru gitu. Wah ini gangguin. jadi PSI kadang-kadang jadi penembak gitu ya, peluru-pelurunya disiapin. Dan kita sih nggak pernah melihat itu. Ya. Pada ujungnya semuanya terganggu kan? Ya, saya nggak tahu persis sih siapa yang benar-benar terganggu ABC namanya. Saya dan teman-teman PSI sih kalau melihat sesuatu yang pemborosan gitu, kita nggak mikirin nih siapa di balik ini. Kalau kita pikirin terus, malah kita takut jadinya, dan takut dan malah mundur kita, malah nggak bersuara nantinya. Iya, yang gitu. Coba kita bayangkan yang Anda gugat yang Aibon dan macam-macam itu kan dihentikan sama sekali kan, diubah betul, semua anggaran itu kan, diubah, itu pasti ada orang yang kehilangan besar di situ kan. Bisa jadi. Mungkin perusahaan Aibon sendiri kesal sama Anda. bisa jadi. Sorry, yang soal tadi kunker itu dan resas, dengan adanya COVID ini harusnya berkurang dong. Kunker. Iya, jadi karena memang tidak memungkinkan, jadi semua anggaran kunker semuanya dialihkan untuk COVID, dialihkan semua. Iya. Jadi, karena memang tidak memungkinkan juga kan. Ya. Jadi anggota DPRD kena nih ya gara-gara COVID ya. Kena juga. William, aku mau tanya nih kan sebagai anggota dewan ya, kalau kita harus menilai kinerja gubernur yang sekarang 1 sampai 10, Anda kasih nilai berapa ya? Berapa ya? 4 atau 3 deh dari 10. Berarti nggak lulus tuh ya? Banyak catatan lah menurut saya. Masih banyak catatan. Dan ini nggak ada, orang tuh sering mengatakan ya PSI nyinyir aja sama Anies. Tapi Anda merasa tidak ya? Kalau what do you think? Nyinyir itu kan memang dilihat dari perspektif lain lah. Kalau kita kan ngelihatnya itu kan suatu kritik yang konstruktif. Kita tidak pernah membawa personalnya Pak Gubernur, kita tidak pernah bawa-bawa keluarganya, kita tidak pernah bawa-bawa sisi privat kehidupannya, kita tidak pernah memaki. Apa yang kita kritik kan semuanya kebijakan, gitu ya. Kebijakan Formula E, RTH, soal Monas, semuanya soal kebijakan. Jadi kalau menurut saya justru itu kita melakukan kerja kita sebagai anggota DPR dan memang tugasnya ya mengawasi pemerintahan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang buruk ya terpaksa kita harus kritisi gitu kan. Jadi kalau soal nyinyir itu ya itu perspektif lain lah yang dilihat dari masyarakat. Tapi ya masyarakat mau melihat seperti itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan tugas kita. Tapi selama ini ketika Anda mengkritik kebijakan, jadi kebijakan itu hanya akan keluar kan kalau ada bukan hanya karena inisiatif dari si Pemda, Pemprov, tapi juga karena disetujui oleh DPRD kan, sehingga seringkali dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikritik oleh PSI itu sebetulnya adalah kebijakan-kebijakan yang juga sudah disetujui oleh para anggota DPRD yang lain sebelumnya kan, termasuk soal Formula E dan lain-lain, revitalisasi Monas. Itu kan nggak mungkin tanpa melewati DPRD sebelumnya. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini adalah cermin atau bukti dari memang selama ini terjadi semacam koalisi, kong kali kong, atau memang DPRD-nya nggak sadar, nggak tahu, nggak cukup pintar untuk mengawasi anggarannya Pemprov, atau bagaimana sebetulnya? Ya, tadi misalnya soal Formula E. Kalau dari fraksi PSI kan memberikan catatan ketika pengesahan APBD itu, fraksi PSI satu-satunya fraksi yang memberikan catatan. Kami memberikan catatan terhadap penganggaran Formula E itu secara spesifik bahwa kami tidak setuju Formula E. Nah, soal tadi RTH misalnya, sebenarnya Formula E dulu. Tapi fraksi lain setuju. Setuju, iya. Jadi ketika di rapat tuh tidak ada penolakan gitu. Nggak ada penolakan sama sekali. Fraksi lain untuk Formula E. Hanya PSI pada waktu itu untuk Formula E ya. Lalu
soal RTH tadi dan trotoar, sebenarnya ya masih logis kalau kita lihat ya, membeli lahan untuk perluasan RTH kita, trotoar, revitalisasi. Tapi kan yang kami kritisi sekarang kan harusnya anggaran itu kan bisa ditunda dulu kan untuk COVID-19 gitu loh. Jadi soal timing yang tidak tepat kalau untuk RTH dan trotoar. Kalau soal Formula E sih kami memang sepenuhnya menolak karena itu tidak penting, tidak ada atlet kita di sana. Menurut saya tuh buang-buang anggaran sih kalau untuk Formula E, jelas. Nah, Anda menganggap bahwa fraksi lain itu setuju begitu aja, lebih karena apa? Karena ya nggak punya aja perspektif, nggak paham, nggak. Ya kita bisa berspekulasi banyak ya soal kenapa seseorang anggota DPRD yang lain setuju dengan Formula E ya. Mungkin mereka suka dengan balapan listrik, bisa saja gitu ya. Melihat ada balapan listrik di DKI mungkin senang gitu kan. Bangga gitu kan. Tapi kalau kita sih dari fraksi PSI, kita nggak melihat itu ada keuntungan apa-apa. Karena pertama secara keuntungan ekonomi tidak dijelaskan bagaimana bisa balik modal. Hanya waktu itu cuma dibilang profit langsung dari Formula E ini cuma 50 miliar gitu. Kami nggak bisa 50 miliar dengan biaya profit langsung 50 miliar. Berapa triliun saya lupa waktu itu ya. 1,17 ya. Ya sekitar segitu dan hanya 50 miliar dan alasannya kan ekonomi bisa bergerak itu nggak dijelaskan sama sekali dari ekonomi bergerak ini berapa keuntungan yang kita bisa dapat gitu. Nah itu nggak bisa dijelaskan sama sekali dan nggak ada dasar lah untuk Formula E ini kalau menurut saya sih. Kalau revitalisasi Monas gimana, Will? Revitalisasi Monas ya. Untuk revitalisasi Monas sebenarnya kemarin itu kan soal pembabatan pohon itu kan yang menjadi masalah. Pertama soal tadi pohonnya tidak jelas kemana sampai sekarang itu kan sangat berharga, bisa dihitung berapa miliar dari pohon-pohon yang ditebang. Terus waktu itu kita menemukan yang menang tender untuk revitalisasi Monas juga kantornya tidak jelas, ada di perkampungan. Yang di pabrik mungkin bisa saja ya Anda iseng sih sampai ngecek. Itu iseng banget ya. Ngecek sampai kantornya di mana. Itu kan orang lain nggak ada yang kepikir kali, Will. Pabrik Iya, memang ya kita iseng gitu ya. Kita sering tapi soal itu yang menarik ini yang waktu itu udah kita angkat media tapi kurang terblow up itu soal RTH yang berubah jadi lahan komersil kalau nggak salah. Saya nggak kalau itu di mana lokasinya? Jadi kita sama-sama tahu lah kalau tata ruang di DKI Jakarta itu lahan yang paling basah. Anggota dewan, oknum-oknum anggota dewan lah gitu ya. Dan pemerintah, oknum-oknum pemerintah paling banyak dapat uang menurut saya dari tata ruang. Gitu. Kenapa? Karena tata ruang kita luas sekali dan misalnya gimana sih modusnya? Modusnya misalnya nih ya, yang sudah dilakukan oleh Sanusi yang tertangkap pada waktu itu. Misalnya suatu gedung hanya 20 lantai, dia mau nambah jadi 40 misalnya. Itu kan harus mengubah tata ruang, harus mengubah fungsi tata ruangnya. Nah itu bisa banyak transaksi di situ, baik di legislatif dan di eksekutif. Ya. Nah, salah satu kasus yang kita blow up pada waktu itu soal RTH yang berubah ya dari tempat makanan kalau saya nggak salah ya oleh Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur ini ya, Pak Gubernur Pak Anies mengubah RTH jadi lahan komersil, itu kurang terblow up tuh. Jadi mungkin ada pengusaha besar itu menurut saya. Itu kita blow up lagi aja sekarang. Itu habis corona lah, habis corona. Gimana? Ya, jadi
apa namanya? Saya lupa itu agak lama sih pada waktu itu Ya. pas rame-rame Monas itu. Takutnya ada transaksi kan, bisa saja dugaan gitu. Karena itu kan RTH. Ya. Ini bayangkan loh, saking banyaknya kasus ya kok ya. Sampai Ini lupa. kasus ini bisa tenggelam saking banyaknya. Ini serem juga Jakarta ini. Serem. Dan karena itu emang William dan kawan-kawan harus dibungkam ini. Ini nggak boleh kelamaan nih William seperti ini. Nggak boleh kelamaan juga wawancaranya maksudnya gitu. Nah, saya mau tanya, semakin lama, Anda tuh kan Anda ditegur kan waktu oleh Badan Kehormatan. Iya. Itu ada implikasinya nggak, Will? Ya, jadi saya pada waktu itu Badan Kehormatan memberikan sanksi kepada saya, bahwa sebenarnya gini, Badan Kehormatan itu memvonis saya salah karena saya melanggar etika. Tapi pada waktu itu yang keluar itu hasilnya rekomendasi kepada pimpinan anggota dewan, yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Final say-nya itu dari pimpinan dewan, ketua DPRD. Nah, sampai sekarang belum keluar. Tapi sudah divonis bersalah oleh BK. Bersalahnya karena apa? Bersalahnya karena kalau nggak salah saya baca itu karena saya dianggap tidak memberikan kritik secara proporsional gitu. Tidak proporsional. Karena dalam kode etik kita itu dalam membina hubungan dengan eksekutif harus kritis dan proporsional. Saya diakui kritis, tapi saya dianggap tidak proporsional gitu. Sementara yang lainnya proporsional tapi nggak kritis. Nggak, kalau diam saja itu proporsional. Proporsional pembagiannya. Kalau kritis itu proporsional tuh pasal karetnya kali Will ya. Ya, pasal karet lah. Karet banget. Karet banget ya. Tapi kalau Anda dari DPP, ada teguran nggak? Oh, nggak sama sekali sih. Soal Meben itu ya. Apa aja, semua. Oh, apa aja, semua. Saya browsing internet tuh William Aditya itu muncul berulang kali gitu ya. Dan selalu bikin masalah kan. Nah, ini semua nggak, maksud saya gini, kan DPP pasti juga punya hubungan baik dengan partai lain. Iya. Dengan banyak pihak. Nah, sampai saat ini ada nggak DPP bilang jangan keterusan lah Will, hati-hati lah Will. Ini enggak. Mengganggu hubungan di politik tingkat tinggi gitu. Enggak sama sekali sih. Justru kita didorong terus untuk kritis, untuk mengkritisi jalannya pemerintahan ini. Jadi suportif lah, DPP masih suportif. Kita disuruh untuk tetap kritis, jadi nggak ada titipan-titipan lah kalau bisa dibilang gitu. Nggak ada ya? Bahkan pada saat pemilihan wagub pun tidak ada titipan. Kita harus milih A atau B. Semuanya diserahkan kepada anggota dewannya masing-masing. Waktu itu Anda termasuk yang walkout ya Will ya? Dalam pemilihan wagub itu. Itu kenapa? Oh iya. Jadi memang menarik pada waktu itu. Jadi kami mau ketika pemilihan wagub itu berlangsung secara transparan. Artinya ketika terjadi pemilihan itu kami mau di live streaming dan media boleh masuk ke ruangan. Nah, ketika terjadi dan waktu itu sudah deal tuh pimpinan bahwa akan transparan, akan live streaming. Nah, ternyata ketika terjadi pemilihan, live streamingnya itu baru mulai jam 10 lewat 12 menit lah gitu. Nah, itu pas jam 10 lewat 12 menit kita baru turun dan masuk karena sudah mulai live streaming dan media sudah mulai meliput. Nah, ketika kita masuk ke dalam ruangan paripurna, ternyata kami dianggap telat karena kami datang pukul 10 lewat 12, harusnya pukul 10. Nah, pimpinan dewan pada waktu itu menganggap hanya yang datang jam 10 tepat saja yang boleh memilih. Dan akhirnya kami keluar dari ruang paripurna. Anda datang 10.12, kenapa Will? Ya, karena
10-12 baru mulai live streaming, baru dibuka secara transparan pemilihan tersebut. Iya, iya, iya. Jadi Kami sudah standby di ruangan fraksi dari jam 9 menunggu pemilihannya ini secara live streaming terbuka, tapi baru live streaming terbuka lewat. Jadi, seandainya pada saat itu tidak live streaming, PSI pasti nggak akan ikutan masuk. Kalau nggak live streaming sama sekali, nggak masuk sama sekali. Oke. Satu lagi, Will. Kalau dari lingkungan terdekat, ada kekhawatiran, ada concern, ada permintaan. Anda kan masih muda nih, Will. Masih 24 tahun. Dari pacar lah, dari pacar misalnya. Dari siapapun. Kalau dari keluarga ya pasti ya wajar lah ya. Mungkin ada ketakutan. Apalagi pada waktu itu saya baru sebulan 2 bulan jadi anggota dewan, tiba-tiba kasus Lema Abon itu ngegas banget gitu. Sampai berita nasional, saya juga tidak menyangka bisa sampai sebesar itu isunya. Dan ya sekarang makin lama ya makin terbiasa sih. Keluarga melihat saya kayak begitu ya. Jadi sekarang udah adaptasi lah, udah terbiasa saya lihat. Orang tua terutama nggak masalah ya, udah orang tua lama-kelamaan udah terbiasa lah. Memang saya jelaskan bahwa memang ya tugas saya seperti ini. Saya disumpah jabatan memang untuk mengkritisi kan, memang saya mengawasi. Gitu. Luar biasa ya. Will, sebagai politisi, apa mimpi Anda, Will? Kalau saya hidup mengalir saja, gitu ya. Saya waktu itu juga nyalek dari PSI juga secara natural, tidak pernah direncanakan. Kalau saya sih sebagai politisi, mimpi saya tentunya memberantas korupsi sih. Itu visi yang paling penting kalau menurut saya. Semua politikus harus punya mimpi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena sebaik apapun, sekaya apapun kita, anggaran sebanyak apapun, kalau maling semua isinya, semuanya main anggaran, ya pembangunan itu tidak akan terjadi. Karena ujung-ujungnya ingin menyenangkan beberapa orang yang akhirnya ya ujung-ujungnya nyari uang lagi. Dan akhirnya pembangunan itu tidak terjadi. Kasihan masyarakat kalau saya lihat. Ketika Anda sudah di DPRD sekarang, Anda optimis atau pesimis dengan harapan pemberantasan korupsi itu? Karena Anda sekarang ada di dalam nih, tahu nih. Pesimis atau optimis? Sebenarnya ya saya ketika sebelum masuk dalam politik, saya idealis. Ketika saya masuk ke politik, saya tetap mempertahankan prinsip saya, tapi saya mulai untuk gimana caranya memiliki strategi yang tepat gitu ya, menghadapi realita politik yang ada. Jadi realistis tapi tidak pragmatis gitu, masih mengutamakan prinsip-prinsip. Jadi misalnya kadang-kadang kita harus, misalnya kita ada satu temuan nih, saya sebenarnya ada satu temuan yang ingin saya buka sebenarnya pada waktu itu, pada saat 2 minggu yang lalu, tapi belum saya buka sampai sekarang. Itu ada suatu alat ya yang dibeli oleh Pemprov ya, dan saya menemukan alat itu dibeli juga di Singapura dan markupnya 2 kali lipat. Alat yang sama, spesifikasinya sama, tapi saya sampai sekarang masih mencoba untuk memetakan terlebih dahulu nih, mana yang aktor yang akan yang nggak suka sama kita. Kita juga harus mengatur strategi stamina kita. Jadi memang harus strateginya matang dan butuh stamina lah untuk terus melakukan ini. Karena nggak capek sih sebenarnya ketika kita buka sesuatu, kita digencet, kita buka sesuatu, kita digencet. Nah ini harus ada stamina yang panjang, mengatur ritme kita, agar kita bisa terus bertahan sampai 5 tahun. Begitu. Will, ya saya sih tidak berani mewakili rakyat Indonesia lah ya, tapi kami di Cokro TV, rakyat Cokro, dan penonton Cokro lah. Kita harus bilang terima kasih ya sama apa yang Anda lakukan.
Makasih. Karena ya memang kita memerlukan orang-orang seperti Anda ya. Kita berharap bahwa memang DPR kita, pemerintah kita, ya sebersih seperti Anda bayangkan. Betul. Jadi tadi saya agak khawatir nih ketika Eko tanya optimis atau pesimis. Itu kalau William udah bilang, wah kayaknya berat nih. Kayaknya ini kita akan aduh ya. Jadi kita berharap terus Anda di sana, kita harapkan ya. Terima kasih. Terus dengan idealismenya kita cuma bisa dukung inilah. Kita angkat. Yeah. Tadi kasus-kasus yang belum meledak kita ledakin lagi kali Will ya. Ya nggak kok? Siap. Tapi ditunggu itu yang tadi mau dibuka itu yang alatnya itu. Iya ya. Ya nanti dulu lah. Barangkali sekarang memang betul. Waktunya juga barangkali belum pas kali ya. Tapi betul yang tadi dikatakan William memeta kekuatan juga sih. Betul. Siapa yang ya. Oke. Kok kita rasa udah ya? Udah kita luar biasa ini. Ngobrol yang luar biasa. Kita belajar banyak dan mudah-mudahan ini tidak mempersulit hidup Anda, Will. Apa yang Anda ungkapkan hari ini. Amin. Dan kalaupun iya juga, ya nggak apa-apa lah. That's the price that we have to pay. Resiko. Resiko, okay. Betul. William, terima kasih, William. Terima kasih banyak. Salam buat semua teman-teman PSI, DPRD, di DPP. Kita dukung terus. Thank you. Penonton Cokro TV. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat buat kita semua. Dan apa yang dilakukan oleh Bung William di DPRD DKI dari PSI ini, itu terus memperoleh momentumnya untuk terus berkembang. Dan kita dalam 5 tahun ke depan menemukan sebuah DPRD yang jauh lebih baik. Terima kasih buat semua. Bukan cuma DPRD, DPR juga pemerintah juga. Mudah-mudahan banyak William baru di politisi kita. Ya. Thank you, William. Thank you semua. Terima kasih, Bang Ade. Salam. Mas Eko. Makasih. Ya, thank you.